Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan bantuan PKH tahap ketiga sebesar 2 juta plus akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Untuk apa dan untuk siapa bantuan tersebut? Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas. Anda mungkin bingung bertanya-tanya, bantuan sebesar 2 juta plus akan diberikan kepada KPM di bantuan PKH tahap ketiga tahun ini. Kira-kira bantuan tersebut untuk siapa dan kira-kira akan digunakan untuk apa bantuan tersebut? Ingat, Anda harus berhati-hati karena kesalahan dalam menggunakan bantuan PKH akan berakibat fatal. Perlu saya ingatkan kembali kepada Anda para penerima manfaat program Keluarga Harapan, terutama bagi Anda yang baru dinyatakan lolos validasi di awal tahun ini, dan tentunya Anda masih sedikit informasi terkait dengan apa itu program Keluarga Harapan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam program Keluarga Harapan berkali-kali saya jelaskan ada setidaknya 3 komponen sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi oleh KPM. Dari ketiga komponen ini ada setidaknya 7 kategori. Nah, komponen yang pertama itu adalah komponen kesehatan dengan 2 kategori. Kategori yang dimaksud adalah untuk kategori ibu hamil usia 0 hingga 9 bulan. Dan juga kategori yang kedua adalah anak usia 0 hingga 6 tahun atau disebut anak usia dini. Lalu di komponen yang kedua adalah komponen pendidikan dengan 3 kategori, yaitu kategori anak SD, SMP, dan SMA. Lalu juga di komponen ketiga ada komponen kesejahteraan sosial dengan 2 kategori, yaitu kategori lanjut usia minimal 70 tahun dan juga kategori penyandang disabilitas berat. Tentu dari beberapa kategori yang ada dari 7 kategori yang masuk ke dalam 3 komponen tersebut, jumlah bantuan yang diterima ini tidak flat atau tidak sama. Nah, di setiap kategori ini sudah ditentukan besar bantuannya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga bagi Anda yang misalnya baru lolos dan baru dibagikan kartunya dan baru menerima uang PKH, kira-kira kok besar sekali jumlahnya, dari mana hitung-hitungannya? Mari kita simak, kita bahas kira-kira berapa jumlah besaran bantuan tiap kategorinya. Nah, perlu Anda ketahui untuk kategori di komponen pertama, yaitu komponen kesehatan, kategori ibu hamil maupun anak usia 0-6 tahun, ini akan menerima bantuan PKH per 3 bulan sebesar Rp750.000. Sehingga jika kita total secara akumulatif, untuk kategori anak usia 0-6 tahun maupun kategori ibu hamil yang masuk ke dalam komponen kesehatan, ini jumlah bantuan selama setahun adalah Rp3 juta. Nah, dibagi menjadi 4 tahap menjadi Rp750.000 per 3 bulannya. Nah, untuk komponen pendidikan, anak SD itu jumlah bantuan per 3 bulan adalah Rp225.000. Lalu anak SMP, jumlah bantuan per 3 bulan adalah Rp375.000. Dan juga untuk anak SMA, ini besar bantuannya Rp500.000 per 3 bulan. Lalu untuk komponen kesejahteraan sosial, 2 kategori yaitu lanjut usia minimal 70 tahun dan penyandang disabilitas berat, ini masing-masing besar bantuannya adalah Rp600.000 per 3 bulan. Nah, sehingga bagi Anda yang baru mengetahui jumlahnya, silakan Anda cocokkan dengan kategori yang Anda miliki di kondisi masing-masing rumah tangga. Jadi di dalam satu kakak tersebut ada berapa anak yang Anda miliki dan sesuaikan besaran bantuannya. Selain Anda perlu mencari tahu dan mengetahui berapa kira-kira bantuan per kategorinya yang sudah saya jelaskan ini, Anda juga perlu mengetahui aturan dari Kementerian Sosial. Nah, aturannya untuk satu kakak ini maksimal yang bisa memperoleh PKH adalah 4 orang saja atau 4 kategori saja. Nah, lalu untuk kategori-kategori ini ada aturannya. Untuk ibu hamil yang dihitung hanya sampai kehamilan maksimal kehamilan kedua. Berarti jika Anda sedang hamil anak ketiga, ini tidak akan dihitung. Untuk balita sebanyak-banyaknya yang menjadi tanggungan adalah 2 balita saja. Jika ada 3 balita di dalam satu kakak, maka hanya 2 balita yang dihitung bantuannya.
Nah, lalu untuk anak SD, SMP maupun SMA, jika di dalam di dalam satu kakak ini ada anak dengan jenjang pendidikan yang sama, misalnya Anda memiliki 2 anak SMP, nah, maka bantuan yang cair hanya satu saja, yaitu dihitung 1 anak SMP saja. Untuk penyandang disabilitas berat maupun lansia, maksimal yang dihitung adalah 1 orang saja. 1 orang lansia maupun 1 orang penyandang disabilitas berat. Nah, dengan total keseluruhan maksimal yang ditanggung adalah 4 orang di dalam satu kakak dengan aturan yang sudah saya jelaskan, maka ada kemungkinan besar untuk KPM dengan kategori tertentu ini bisa memperoleh bantuan bahkan 2 juta lebih. Saya ambil contoh misalnya di dalam satu kakak, KPM ini terdiri dari ibu hamil anak kedua. Lalu keluarga tersebut, ibu ini juga memiliki anak yang pertama, ini usianya ternyata masih 5 tahun. Sehingga kehamilan kedua dan anak usia 5 tahun ini dihitung semuanya dengan bantuan masing-masing Rp750.000. Sehingga totalnya adalah Rp1.500.000. Nah, jika misalnya di dalam satu kakak ini suaminya misalnya, ternyata suaminya teridentifikasi telah berusia 70 tahun. Atau setidaknya begini, ada orang tua atau mertua yang tinggal di dalam satu rumah, satu kakak, ternyata ini orang tuanya adalah lansia 70 tahun. Sehingga lansia ini bantuannya tetap akan dicairkan sebesar Rp600.000. Sehingga otomatis bantuan yang akan diterima di tahap ketiga adalah Rp1.500.000 tadi, yaitu ibu hamil dan balita, ditambah dengan Rp600.000. Sehingga total bantuannya ini Rp2.100.000. Nah, syaratnya KPM-KPM tersebut kategori-kategorinya sudah harus dimutakhirkan sebelum penyaluran bantuan yang sudah ditentukan jadwalnya. Jika misalnya belum dimutakhirkan, maka ini tidak akan berarti apa-apa. Dan juga semua anggota rumah tangga di dalam KK ini datanya sudah padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil, baik itu nama maupun NIK-nya. Nah, lalu selanjutnya, bantuan sebesar itu kira-kira untuk apa? Nah, perlu saya jelaskan bahwa bantuan program Keluarga Harapan itu digunakan untuk pemenuhan komponen atau kategori yang Anda miliki. Jika misalnya Anda ibu hamil, maka gunakan bantuan itu untuk memenuhi nutrisi bagi ibu hamil. Jika memiliki anak balita, gunakan misalnya untuk membeli susunya, lalu juga misalnya untuk pemenuhan gizinya, dan yang lain sebagainya. Jika memiliki anak usia sekolah, gunakan bantuan PKH untuk pemenuhan peralatan-peralatan sekolah yang belum dibayarkan, misalnya biaya SPP, biaya seragam, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga untuk lansia maupun disabilitas berat. Intinya bantuan PKH tidak boleh digunakan selain untuk keperluan pemenuhan komponen atau kategori. Tetapi jika misalnya ketika Anda membayarkan kebutuhan komponen atau kategori, ada sisa, bisa Anda tabung. Syukur-syukur Anda bisa menggunakan tabungan tersebut untuk memulai usaha sehingga Anda bisa cepat mandiri dari program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial mengingatkan kepada para KPM bahwa bantuan PKH tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, untuk membeli minuman keras, ya. Jika misalnya Anda salah menggunakan bantuan sosial PKH, misalnya untuk membeli rokok, untuk membeli pulsa, untuk membeli minuman keras apalagi, jika di kemudian hari Anda ditemukan oleh pendamping seperti itu, Anda teridentifikasi, maka bantuan bisa di-stop selamanya dan Anda dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Nah, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selalu support perkembangan channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.